Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Kewirausahaan 2, Entrepreneurship 2. Untuk itu, sebelum lebih jauh kita mempelajari mata kuliah ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, kita akan mempelajari apa itu Kewirausahaan 2 atau Entrepreneurship 2. Tentunya ini adalah kelanjutan dari mata kuliah Kewirausahaan 1 atau Entrepreneurship 1. Rekan-rekan semuanya, mohon izin saya akan share materi mengenai Kewirausahaan 2 ini. Oke. Rekan-rekan semuanya, di mata kuliah Kewirausahaan 2 ini, kita akan melanjutkan materi-materi yang pernah kita jalani di Kewirausahaan 1. Sekarang saya share materinya. Oke, ini dia ya, Kewirausahaan 2. Pengertian kewirausahaan dan wirausaha, bagaimana juga serta menjadi motivasi kita menjadi pengusaha yang sukses. Pengertian dasar dari kewirausahaan dan wirausaha, kita tahu semuanya. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan yang sudah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun yang menarik untuk dikembangkan. Itu menurut History 2008. Kewirausahaan juga merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta menanggung resiko terhadap pekerjaan. Apa yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Nah, istilah kewirausahaan awalnya dikenalkan di awal abad ke-18 oleh ekonom Prancis Richard Cantillon yang berpendapat bahwa entrepreneurship merupakan agent who buys means of production at certain price in order to combine them. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata entreprendre, bahasa Prancis, atau to undertake, bahasa Inggris, yang artinya melakukan. Menurut Scarborough, Zimmerer, dan Wilson tahun 2009, bahwa seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mendapatkan profit atau keuntungan dan pertumbuhan yang signifikan dengan mengidentifikasi kesempatan atau peluang dan mengcombine sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga sumber-sumber daya tersebut dapat
kapitalisasikan. Nah, kalau kita lihat ya, pada abad 20 muncul definisi wirausaha sebagai inovator, yaitu individu yang mengembangkan sesuatu yang khas atau unik. Nah, konsep inovasi tersebut dan kekinian menjadi bagian menyeluruh di dunia wirausaha, di mana tugas wirausaha bukan hanya menciptakan dan mengkonseptualisasikan hal yang baru, tetapi juga memahami seluruh kekuatan dalam lingkungan bekerja. Berbagai contoh inovasi dari zaman ke zaman dapat dilihat dari pembangunan piramida Mesir, penciptaan ulang-alik Apollo, teknologi bedah laser, dan lain sebagainya. Wirausaha atau entrepreneurship adalah seorang katalisator, merupakan orang-orang yang melakukan tindakan sehingga suatu gagasan atau ide bisa terwujud menjadi suatu kenyataan, aplikasi. Jadi kita memiliki planning bisnis, tapi tidak hanya sekedar teori, tapi kita aplikasikan juga. Nah, wirausaha adalah seorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha dan pengembangan baru, yang memperluas dan memberdayakan suatu organisasi untuk memproduksi produk baru atau menawarkan jasa baru kepada pelanggan baru dalam suatu pasar yang atau baru mulai untuk pertama kalinya. Ini menurut Rie tahun 1996. Nah, pengertian kewirausahaan sendiri dari berbagai sumber, kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru bernilai dan bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Adapun orang yang memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan disebut dengan wirausaha. Nah, pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arif F. Hadi Pranata, wirausaha adalah sosok yang berani mengambil risiko yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengatur segala urusan serta menerima sejumlah keuntungan finansial maupun non-finansial. Yang kedua, menurut Kashmir, wirausaha ialah seorang yang berjiwa pemberani, yang berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Yang ketiga, menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diwujudkan di dalam perilaku yang menjadi dasar tujuan, kiat, siasat, tenaga penggerak, proses, dan hasil bisnis. Yang keempat, menurut Suharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, menurut Harvey Leibenstein, kewirausahaan mencakup berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan dan menciptakan perusahaan pada saat di mana pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau beberapa komponen fungsi produksinya belum teridentifikasi secara penuh. Teori-teori dari kewirausahaan atau entrepreneurship. Pada bagian berikut ini merupakan teori kewirausahaan, di antaranya neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai istilah teknologi, di mana manajemen hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Kirzerian entrepreneur, teori Kirzer, ini menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya untuk mandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan pengusaha itu sendiri. Nah, teori perilaku, teori ini menyoroti bagaimana seorang wirausaha harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan usaha, mengatur keuangan dalam hal terkait,
membangun jaringan, dan memasarkan produk. Dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usaha. Nah, ini ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri kewirausahaan. Di bawah ini adalah ciri-ciri kewirausahaan yang profesional dan handal. Yang pertama, yakin pada produk yang dimiliki. Tentunya seorang businessman atau entrepreneurship atau wirausahaan itu dia harus yakin tentang produk atau jasa yang ingin dipasarkan. Yang kedua, mengenal banyak produknya. Nah, ini tentu saja. Yang ketiga, tidak berdebat dengan calon konsumen. Keempat, komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanan. Yang kelima, santun, jujur, dan berani. Yang keenam, menciptakan transaksi. Nah, tujuan kewirausahaan yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan serta mewujudkan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Ciri-ciri wirausaha yakni yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, bersikap percaya diri. Yang ketiga, berani mengambil setiap resiko yang ada. Yang keempat, berjiwa pemimpin. Yang kelima, selalu berorientasi ke depan. Dan keenam, berorientasi pada hasil. Ya, tujuan dari berwirausaha, tujuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan juga kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu dan handal dan unggul. Keempat, meningkatkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang kelima, berusaha atau bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik. Dengan kata lain, ikut serta dalam kadar manusia, ya, calon wirausaha untuk membangun jaringan bisnis yang lebih baik. Yang keenam, berperan dalam mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negaranya. Yang ketujuh, berperan serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh. 8, menyebarluaskan dan membuat budaya ciri-ciri kewirausahaan di sekitarnya, terutama dalam masyarakat. 9, meningkatkan kualitas dengan bentuk inovasi dan kreasi agar tercipta dinamika dalam kewirausahaan atau dunia bisnis sehingga kemakmuran dapat tercapai. Jadi kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan pada aspek kreativitas dan inovasi. Karena dengan sifat kreativitas dan inovatif, seorang dapat menemukan peluang. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Nah, ciri-ciri orang yang kreatif adalah mandiri, terbuka terhadap hal-hal yang baru, percaya diri, berani mengambil risiko, melihat sesuatu yang tidak biasa, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dapat menerima perbedaan, dan objektif dalam berpikir dan bertindak. Itulah yang kita pahami dan pelajari tentang entrepreneurship yang kedua ini, kewirausahaan. Ini adalah kelanjutan dari kewirausahaan 1, di mana di dalam kewirausahaan 2 kita tidak hanya sekedar teori, tapi sudah ada bentuk nyata. Sudah ada bentuk nyata, ada aplikasi yang kita lakukan